Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 8 Februari 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca serta mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami dituntun ke dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Rio Ayorbaba. Silahkan Saudara Rio. Terima kasih. Selamat pagi untuk saudara dan saudari di mana saja berada. Bacaan renungan pagi kita hari ini tanggal 8 Februari 2021 berjudul Menyegarkan Hati dan Membuat Mata Bercahaya. Ayat intinya, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Mazmur 19 ayat 9. Kita hanya mempunyai terang yang berkedip-kedip tentang keluasan hukum Allah. Banyak di antara orang-orang yang mengaku percaya pada segala kebenaran yang menguji pada hari-hari terakhir ini bertindak seolah-olah Allah tidak memperhatikan ketiadaan rasa hormat mereka terhadap hukumnya yang suci itu, serta pelanggaran mereka yang nyata-nyata terhadap prinsip-prinsip hukum itu. Hukum itu adalah ekspresi kehendaknya, maka oleh penurutan kepada hukum itulah Allah mengusulkan untuk menerima anak-anak Adam sebagai putra dan putrinya. Suatu pengorbanan yang tiada terduga telah diadakan agar peta moral Allah boleh dipulihkan pada manusia oleh perantaraan penurutan sukarela kepada semua perintah Allah. Amat besarlah keselamatan kita karena persediaan yang cukup telah diadakan oleh kebenaran Kristus agar kita boleh menjadi murni, lengkap, tiada kekurangan suatu apapun. Kalau manusia mau memeliharakan hukum Allah oleh iman dalam Kristus, segala harta benda surga akan dapat diambilnya. Bukalah mata pengertianmu, lihatlah keserasian yang elok dalam hukum-hukum Allah dalam alam, dan biarlah engkau takut dan gentar serta hormat kepada Khalikmu, pemerintah tertinggi dari langit dan bumi. Lihatlah Dia oleh mata iman yang menjangkaumu dalam kasih. Imanmu dalam Yesus akan memberikan kekuatan kepada segala maksud, konsistensi kepada tabiat, segala kebaikanmu, kedamaian hati, kesukaan, dan sukses dalam hidup ini tergantung atas iman yang tulen dan berharap pada Allah. Iman ini akan menggerakkan penurutan yang benar kepada segala perintah Allah. Pengetahuanmu dan iman pada Allah itulah penahan yang terkuat dari kebiasaan yang jahat dan pendorong hati kepada semua kebaikan. Percayalah pada Yesus sebagai Dia yang mengampuni dosa-dosamu. Dia yang mau supaya engkau berbahagia di tempat yang telah disediakannya bagimu. Ia mau supaya engkau hidup di hadirat-Nya, memperoleh hidup yang kekal dan suatu mahkota kemuliaan. Dalam memeliharakan segala perintah Allah ada pahala yang besar, bahkan di dalam hidup ini sekalipun. Angan-angan hati kita tidak menghukumkan kita. Hati kita tidak bermusuhan dengan Allah, melainkan berdamai dengan Dia. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Rio. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini dikutip dari 3 buah sumber yang berbeda, dan ada pesan penting dari sumber-sumber tersebut
yang perlu kita ketahui agar lebih mengerti makna hukum yang menyegarkan hati dan membuat mata bercahaya. Sumber pertama berkata dalam The Review and Herald 4 Februari tahun 1890 paragraf 1 yang menyatakan, mereka memiliki sedikit pengetahuan, tetapi mereka tidak memahami hubungan Kristus dengan hukum dan tidak dapat menyajikannya sedemikian rupa untuk mengungkapkan rencana keselamatan kepada para pendengar mereka. Saat mendengarkan kata hukum, jarang orang langsung merasakan kesegaran hati serta bersuka cita. Saat mendengar hukum, umumnya orang merasa takut dan terbeban. Mengapa ini terjadi? Karena kita tidak memahami hubungan Kristus dengan hukum. Dalam paragraf selanjutnya, Nyonya White menyatakan, Review and Herald 4 Februari tahun 1890 paragraf 2 yang berkata, hubungan Kristus dengan hukum hanya dipahami secara samar, tetapi ketidaktahuan tidak akan memaafkan siapapun untuk bertindak bertentangan dengan asas-asas hukum dan Injil. Padahal dalam artikel yang sama, Nyonya White menyatakan bahwa Review and Herald 4 Februari tahun 1890 paragraf 2 yang berbunyi, hukum adalah ekspresi dari kehendaknya dan melalui ketaatan pada hukum itulah Allah mengusulkan untuk menerima anak-anak manusia menjadi putra dan putrinya. Mau menjadi putra dan putri Allah, turut kepada hukumnya yang adalah ekspresi dari kehendaknya dan salinan dari karakternya. Namun hal ini tidak membuat hati kita bahagia dan bersuka cita, sebab kita tidak memahami hubungan Kristus dan hukum, dan kalaupun kita mengerti, hanya samar-samar. Apakah penyebabnya? Masih dalam artikel yang sama, Nyonya White menyatakan, Review and Herald 4 Februari tahun 1890, paragraf pertama, berkata, karena mereka tidak membiarkan Kristus masuk ke dalam hati mereka, atau membawa Dia ke dalam ceramah mereka. Mereka tidak merasa di dalam jiwa mereka bahwa mereka harus menggali lebih dalam untuk mencari kebenaran, sehingga mereka dapat menyatakan seluruh nasihat Allah. Inilah penyebabnya. Kita tidak merasakan bahagia dan sukacita akan hukum Allah karena Kristus belum berkuasa dalam hati kita. Roh yang lain yang berkuasa. Tidak heran banyak yang terbeban, takut, dan tertekan. Jika Kristus dalam hati kita, kemerdekaan menjadi bagian kita. Ingat ayat inti renungan hari ini serta judul renungan berkata, menyegarkan jiwa dan membuat mata bercahaya, yaitu dengan membiarkan Kristus masuk ke dalam hati kita. Tidak heran sumber kedua dari renungan hari ini berkata dalam The Youth Instructor, Januari 5 tahun 1887, paragraf 1 yang menjelaskan, hati adalah milik Yesus. Dia telah membayar harga yang tidak terbatas untuk jiwa, dan Dia mengantarai di hadapan Bapa sebagai pengantara kita, memohon bukan sebagai pemohon, tetapi sebagai penakluk yang akan mengklaim apa yang menjadi miliknya. Dia mampu menyelamatkan sepenuhnya, karena Dia selalu hidup untuk mengantarai bagi kita. Hati kita bukan milik kita. Hati kita ini milik Yesus, sebab Dia sudah bayar dengan harga darahnya. Dan perhatikan kalimat selanjutnya bahwa Yesus selalu hidup untuk mengantarai kita, sebab Dialah pengantara kita di hadapan Bapa. Di mana Yesus hidup mengantarai kita? Di dalam hati kita. Bagaimana caranya? Melalui kehadiran Roh-Nya. Inilah makna penjelasan dari Roma 8 ayat 26 dan 27. Namun, meski hati kita milik Yesus, Yesus tetap serahkan kepada kita. Kenapa? Masih dalam artikel yang sama, Nyonya White menjelaskan, The Youth Instructor, Januari 5, tahun 1887, paragraf pertama, melanjutkan. Anda tidak dapat memberikan kepada Allah apapun yang belum Dia berikan kepada Anda. Oleh karena itu, ketika hati diberikan kepada Allah, itu memberikan kepadanya hadiah yang telah Dia beli dan adalah miliknya sendiri.
Inilah maknanya Yesus beli dan berikan kembali kepada kita, agar kita dapat memberikan kepada Allah hati kita yang adalah miliknya, sebab anaknya sudah beli dengan harga darahnya. Mengapa hal ini penting kita ketahui? Karena Yesus masuk ke dalam hati kita bukan dengan paksaan. Dia mau kerelaan hati kita untuk membuka pintu hati kita agar Dia bisa masuk. Jadi, meski hati kita milik Yesus, tapi untuk masuk ke dalam hati kita, Yesus tidak paksa. Dia mau itu atas pilihan kita untuk buka pintu hati kita dan izinkan Dia masuk ke dalam hati kita dan makan bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya Yesus mengetok pintu hati. Dan berikut ini adalah wujud dari ketokan Yesus di pintu hati kita. The Youth Instructor Januari 5 tahun 1887 paragraf 6 berkata, Allah berkata, "Anakku, berikan aku hatimu. Akankah Anda menolak Dia akan sesuatu yang tidak bisa kamu berikan dengan jasa karena itu sudah miliknya, yang tidak dapat kamu tolak tanpa merusak jiwa kamu sendiri? Dia meminta hatimu, berikan padanya, itu miliknya sendiri." Suatu nasihat yang penting sekali. Allah meminta hati kita yang adalah miliknya sendiri. Dan saat kita memberikan hati kita, itu bukanlah bentuk jasa kita kepada Allah, sebab hati kita sudah jadi miliknya. Jika kita menolak, maka jiwa kita tidak bahagia. Jiwa kita rusak. Karenanya, saat Allah minta hati kita, berikan kepadanya, maka anaknya akan berkuasa dalam hati kita, dan kita merasakan sukacita. Hidup kita menjadi baru, hukum menjadi kesegaran hati dan mata kita bercahaya. Sebab, sebagaimana pelajaran tanggal 5 Februari, penurutan kepada hukum Allah Bapa hanya dengan menerima kehadiran anaknya dalam hidup kita, melalui tinggalnya Roh Kristus dalam hati ini. Karenanya, sumber pertama tadi menyatakan, The Review and Herald 4 Februari tahun 1890 paragraf 3 yang berkata, kebenaran kita ditemukan dalam ketaatan pada hukum Allah melalui jasa Yesus Kristus. Kita dibenarkan dalam Yesus dan kita dapat menurut pada hukum Allah oleh karena jasa Yesus Kristus. Sebab Yesuslah satu-satunya manusia di dunia ini yang telah menghidupkan kehidupan hukum dengan sempurna. Inilah pentingnya memiliki Kristus dalam hati kita dan bukan yang lain. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, sumber kedua menghimbau. Dalam The Youth Instructor Januari 5 tahun 1887 paragraf 9 yang menjelaskan, buatlah penyerahan diri kepada Yesus dan kemudian dengan hati yang bersyukur Anda dapat berkata, tetapi aku tahu penebusku hidup. Iman Anda dalam Yesus akan memberi kekuatan pada setiap tujuan, konsistensi pada karakter. Semua kebahagiaan, kedamaian, kegembiraan, dan kesuksesan Anda dalam hidup ini bergantung pada iman yang tulus dan percaya dalam Allah. Hukum Allah Bapa itu menyegarkan hati dan membuat mata bercahaya, asal kita mengizinkan Kristus masuk dalam hati kita. Kita izinkan Dia berkuasa dan tinggal di dalam hati kita. Sebab dengan memiliki Kristus dalam hati kita, maka Taurat Tuhan menjadi kesukaan kita. Perintah-perintah Allah menjadi kesukaan kita. Bagaimana caranya? Dengan menerima kehadiran Sang Penghibur, Roh Kristus dalam hati oleh iman. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran yang indah ini, bahwa hukum itu bukan membuat kita terbeban atau takut. Hukum membuat hati segar dan mata bercahaya, asal Yesus Kristus tinggal dalam hati kami. Harus Yesus dan bukan yang lain. Karenanya curahkan roh anak-Mu ya Bapa dalam hati ini. Berserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin.